Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa lagi mahasiswa sekalian. Senang rasanya kita dapat sharing kembali berbagai macam eh, hal yang dapat membuat kita sama-sama belajar di mata kuliah kita, pengantar ilmu pendidikan. Untuk hari ini, tema kuliah kita adalah tentang lingkungan pendidikan. Seperti ini merupakan salah satu unsur pendidikan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu berbagai macam hal yang ada di sekitar dari pelaku pendidikan yang mempengaruhi proses pendidikan itu. Kita akan membahas apa saja jenis-jenis dari lingkungan pendidikan itu dan apa dampaknya atau pengaruhnya bagi proses pendidikan. Saya berharap dari mata kuliah ini nanti kita benar-benar memiliki suatu wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana proses pendidikan itu, serta juga perhatian yang lebih pada lingkungan pendidikan di sekitar kita. Saya awali dari definisi ya, walaupun sudah pernah saya utarakan, tapi kita ulangi kembali ya. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang melingkupi dan mempengaruhi berlangsungnya proses pendidikan ya. Jadi dia ada di sekitar pelaku pendidikan itu, segala sesuatu, baik berupa benda fisik, misalnya bangunan, alat-alat, kemudian berbagai macam benda fisik, misalnya batu, misalnya ya, sesuatu yang membantu kita untuk menyampaikan informasi, misalnya berupa papan, buku, misalnya. Jadi itu adalah lingkungan pendidikan, ya. Kemudian juga makhluk hidup di sekitar para pelaku pendidikan itu. Bisa berbagai macam hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mereka walaupun tidak berinteraksi langsung dengan kita, tetapi tentu saja sangat mempengaruhi proses pendidikan itu. Ada juga unsur dari lingkungan pendidikan ini berupa unsur sosial. Unsur sosial berarti manusia-manusia yang lain. Jadi mereka dengan berbagai macam karakter dan aktivitasnya secara tidak langsung ya akan mempengaruhi bagaimana proses pendidikan yang terjadi bagi seorang anak dan juga bagi seorang pendidik. Kemudian ada budaya. Budaya itu adalah kebiasaan yang berlangsung di sekitar tempat proses pendidikan itu berlangsung. Kemudian ada unsur teknologi, keamanan, serta kenyamanan. Jadi itu berbagai macam unsur dari lingkungan pendidikan. Yang penting bisa diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang melingkupi proses pendidikan itu disebut dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan ini dapat mendorong, mempercepat, memperkuat proses pendidikan, tapi juga dia bisa menghambat, artinya melemahkan, atau justru menghasilkan sesuatu yang dampaknya berbeda dengan tujuan awal pendidikan, yang berkebalikan, yang membuat anak justru karakternya berkebalikan dengan yang dituju oleh seorang guru. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ada dua dampak, itu dampak positif ataupun dampak negatif. Pengaruh positif juga pengaruh negatif dari lingkungan pendidikan. Jadi kita harus memperhatikan seperti apa lingkungan pendidikan di sekitar kita. Ada baiknya ketika lingkungan itu betul-betul menguatkan, disitulah kita memilih lingkungan pendidikan kita. Ketika ada pengaruh-pengaruh negatif, maka kita harus berpikir bagaimana cara untuk meminimalisir
pengaruh negatif tersebut. Intinya, kita harus peduli pada lingkungan di sekitar proses pendidikan itu berlangsung. Itulah definisi dari lingkungan pendidikan. Kita berlanjut pada jenis-jenis lingkungan pendidikan. Kalau dalam teori-teori lama, lingkungan pendidikan biasanya hanya berupa keluarga, pertemanan, sekolah, dan masyarakat. Tetapi dalam teori-teori yang baru, lingkungan pendidikan ini bertambah ya, ada namanya sosial media ya, karena interaksi antar manusia sekarang, jadi tidak hanya berlangsung di dalam dunia nyata. Sekarang kita sudah bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan orang banyak, dengan berbagai macam pola interaksi melalui sosial media. Jadi memang akhirnya ada tambahan bahwa sosial media termasuk dari lingkungan pendidikan jenis baru. Saya ulangi, ada 5 jenis lingkungan pendidikan yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah pertemanan, yang ketiga adalah sekolah, yang keempat adalah masyarakat, dan yang kelima adalah sosial media. Pada masing-masing lingkungan pendidikan ini, berbagai macam unsurnya ini berbeda-beda tentu saja. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa semua yang melingkupi proses pendidikan itu mempengaruhi jalannya pendidikan, sehingga dia dapat mendorong, memperkuat proses pendidikan, tapi juga sebaliknya, dia juga bisa memperlemah dan menghambat proses pendidikan. Kita mulai dari keluarga. Ya. Pendidikan pertama kali berlangsung di dalam keluarga. Ini merupakan pendidikan yang terpenting. Lingkungan pendidikan dalam keluarga ini ya terdiri atas orang tua, saudara, keluarga besar ya. Jadi bahkan kalau kita anggap orang tua tidak termasuk dalam lingkungan pendidikan, tetapi merupakan pelaku pendidikan, anak dan orang tua, maka lingkungan pendidikan ini bisa berupa saudara dan keluarga besar, ya. Mulai dari kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Juga berbagai macam benda fisik yang ada di keluarga tersebut, mulai dari rumah, berbagai macam perabotan, kendaraan, dan lain sebagainya. Ada juga bagaimana pola asuh atau parenting style dari kedua orang tua. Jadi di dalam keluarga, di dalam lingkungan keluarga, hal yang sangat penting dan akan menentukan bagaimana keberhasilan dari pendidikan di dalam keluarga ini adalah parenting style. Ya. Jadi pola atau bagaimana perilaku dari orang tua terhadap anak-anak. Juga perilaku dari keluarga besar terhadap anak-anak, gitu ya. Jadi dari kakek nenek, paman bibi, dan lain sebagainya itu ya. Tetapi memang yang paling utama adalah pola asuh dari kedua orang tua itu sendiri. Walaupun dalam hal ini semua aspek dari lingkungan pendidikan itu memiliki pengaruh terhadap jalannya proses pendidikan. Parenting style itu terbagi menjadi 4. Ada autoritatif, ada otoriter, ada permisif, dan cuek atau acuh tak acuh atau yang disebut dengan neglected. Ya. Apa yang dimaksud dengan keempat hal ini? Yang pertama adalah autoritatif. Ya. Autoritatif ini artinya orang tua yang mengasuh anak-anak atau keluarga besar yang memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang, tetapi juga disiplin. Itu ya. Mereka menunjukkan kasih sayang, tetapi disiplin, kasih sayang yang tidak berlebihan. Disiplin, tetapi dilandasi oleh kasih sayang, sehingga anak-anak terbiasa melakukan sesuatu atas dasar pengertian, atas dasar kesukarelaan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa
kedisiplinan serta arahan-arahan yang diberikan oleh baik orang tua ataupun orang-orang dalam keluarga besarnya itu dilandasi oleh kasih sayang. Nah, itu dia ya. Itu tipe parenting style. Yang pertama yaitu autoritatif. Yang kedua otoriter. Otoriter ini sangat disiplin dan sedikit sekali menunjukkan kasih sayang kepada anak. Sehingga walaupun bisa jadi ada unsur kasih sayang pada diri orang tua dan keluarga besar situ, tetapi yang terasa bagi anak itu adalah kedisiplinannya dan tidak terbuka ruang untuk dialog, tetapi yang ada adalah perintah dan anak harus menuruti semua yang diperintahkan baik oleh orang tua maupun orang-orang dalam keluarga besar tersebut. Jadi dalam tipe parenting style seperti ini biasanya anak menjadi seorang yang penurut atau justru dia nantinya akan memberontak gitu ya. Penurut artinya terlalu penurut, tidak punya inisiatif dan cenderung penakut. Yang ketiga adalah permisif. Permisif ini sangat besar unsur kasih sayangnya sehingga tidak ada kedisiplinan, tidak ada harapan-harapan positif dari orang tua atau keluarga besar. Anak dibiarkan untuk melakukan berbagai macam hal yang diinginkan, toh walaupun itu kurang baik bagi perkembangan karakter, perkembangan intelektual, atau perkembangan emosionalnya. Pada keluarga yang permisif ini, biasanya anak-anak bebas melakukan sesuatu, ya, kedisiplinannya rendah, dan itu dianggap sebagai perwujudan dari kasih sayang. Akibatnya, anak tidak terbiasa untuk bekerja keras, mandiri, dan dia cenderung menuruti keinginan-keinginannya secara tidak terkontrol. Yang keempat adalah neglected atau cuek. Ya, di sini orang tua atau keluarga besar dari anak dalam lingkungan pendidikan yang pertama ini tidak mempedulikan bagaimana perkembangan anak, gitu ya. Jadi cukup diberikan kebutuhannya, anak melakukan apapun itu tidak diperhatikan. Nah, biasanya tipe pengasuhan seperti ini berlangsung pada keluarga-keluarga yang orang tua serta keluarga besarnya itu sibuk, sehingga mereka seringkali menyerahkan anak kepada orang lain, misalnya pembantu, sehingga komunikasi antara anak dan orang tua menjadi sangat kurang. Di sini biasanya anak tumbuh menjadi orang yang temperamental, kurang perhatian, dan melakukan hal-hal yang aneh. Nah, itu ya, karena dia tidak dipedulikan. Gitu ya. Ini berbeda dengan yang permisif ya. Permisif ini dipedulikan, sangat disayangi, tetapi kurang disiplin. Nah, kalau ini enggak, dia sama sekali tidak dipedulikan ya. Jadi dia menjadi sangat haus kasih sayang. Ini tipe-tipe parenting style dari keluarga atau lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak. Tentu saja yang paling ideal adalah tipe autoritatif ya. Tipe-tipe yang lain memiliki kekurangan-kekurangan yang cenderung akan mengantarkan anak pada ketidakberhasilan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu sebaiknya orang tua betul-betul menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan kedisiplinan mereka. Yang kedua, lingkungan pendidikan yang kedua adalah pertemanan ya. Jadi di dalam dunia pertemanan anak-anak akan berinteraksi dengan anak-anak lain, anak dari keluarga lain dengan usia yang mirip ya. Interaksi mereka dimulai dari interaksi bermain.
Jadi anak mulai usia 3 tahun atau 4 tahun itu mereka sudah mulai berinteraksi, berteman ya di dalam permainan sehari-hari. Kemudian pertemanan ini akan berlanjut ke dunia sekolah, kemudian juga sampai ke dunia kerja dan berbagai macam aktivitas kultural di masyarakat. Pertemanan ini memiliki beberapa fungsi ya. Yaitu yang pertama adalah kenyamanan emosional. Jadi adanya teman ini membuat seseorang merasa nyaman karena setiap orang memang butuh interaksi sosial ya. Dia bisa berbagi, dia bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama, dia bisa saling menguatkan. Nah, itu ada kenyamanan sosial. Jadi salah satu yang harus dimiliki oleh setiap anak di berbagai macam lingkungan sebenarnya adalah seorang teman ya. Karena di sini akan muncul kenyamanan emosional ya. Yang kedua adalah perlindungan. Nah, biasanya antar teman akan saling melindungi ya. Apalagi apabila itu terdiri dari lebih dari satu orang ya. Satu orang teman ada 2, 3, 4. Jadi pertemanan tersebut akan menciptakan suatu keamanan bersama. Ya, karena saling melindungi. Sebaliknya, seseorang anak yang tidak memiliki teman, dia cenderung rentan pada gangguan dari mungkin anak-anak lain atau orang yang lebih dewasa. Ya. Jadi itu fungsinya yang kedua. Yang ketiga, di dalam aktivitas pertemanan itu nanti akan ada banyak aktivitas, mulai dari bermain, mulai dari belajar bersama, kemudian mencoba aktivitas-aktivitas orang dewasa gitu ya, seperti bekerja, kemudian mengeksplorasi alam sekitar. Nah, itu ya. Jadi ada banyak keterampilan-keterampilan nanti yang akan diperoleh, termasuk keterampilan sosial ya. Jadi bagaimana harus berkomunikasi yang baik, bagaimana mengatasi konflik, bagaimana untuk memimpin. Nah, itu keterampilan-keterampilan sosial yang akan banyak dibangun dalam aktivitas pertemanan. Yang keempat adalah membangun identitas sosial ya. Jadi biasanya karena ini dalam pertemanan ini biasanya usianya mirip, maka ketika anak mulai bertahap mengalami pertambahan usia, dia akan melihat teman-temannya. Jadi aktivitas-aktivitas apa yang ada pada usia seperti itu. Mereka akan banyak berbagi tentang masa-masa pertumbuhan, mereka akan berbagi tentang bagaimana untuk menjadi orang dewasa, mereka akan berbagi tentang cita-cita, mereka akan berbagi tentang apa yang harusnya dilakukan, apa yang tidak, mereka akan berbagi tentang bagaimana isu-isu sosial yang ada. Di situ mereka membangun identitas sosial. Kenapa? Karena mereka memiliki kemiripan usia di situ. Jadi tumbuh bersama, tumbuh berkembang bersama sehingga identitasnya memiliki kemiripan dan bisa saling berbagi. Sebagai salah satu contoh misalnya pada usia-usia mereka harusnya sudah menikah, maka ya ada kecenderungan untuk membuat yang belum menikah itu akan didorong ya untuk juga melakukan pernikahan. Nah, gitu ya. Itu kan suatu proses membangun identitas sosial bersama. Nah, seperti itu. Ketika yang satu ketika sudah berada pada masa-masa harus bekerja, melihat temannya bekerja, maka secara nggak langsung seorang anak atau seorang remaja sudah mulai juga melakukan aktivitas pencarian kerja, mencoba-coba dan lain sebagainya. Itu fungsi dari pertemanan yang memang ternyata sungguh banyak. Tetapi seringkali pertemanan juga mengarahkan seorang anak pada aktivitas yang tidak baik ya. Jika ternyata kelompok yang menjadi teman-teman dia melakukan aktivitas-aktivitas yang terlarang ya. Jadi memang orang tua harus memantau bagaimana lingkungan pertemanan seorang anak. Lingkungan pertemanan anaknya. Bagaimana karakter dari teman-temannya. Ya sebaiknya mengarahkan itu secara autoritatif, melalui dialog, melalui memberi contoh dan pendekatan-pendekatan emosional. Kita ambil contoh salah satu bagaimana dampak negatif dari pertemanan yang membawa pada
membawa pada kerusakan individual ya, kerusakan karakter. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Pemirsa, saat penggerebekan kampung rawan narkoba, sejumlah pria diduga pengguna panik hingga nekat terjun ke sungai. Seorang pria ditemukan tewas di sungai setelah 2 hari menghilang. Keluarga histeris saat tim Basarnas dibantu warga menemukan jasad Adi Gandul tersangkut kayu di Sungai Deli, Dusun 3, Desa Manunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin sore. Ibu korban bahkan pingsan. Pria berusia 35 tahun ini hanyut terbawa arus sungai saat aparat Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung korban yang diduga rawan narkoba Sabtu lalu. Korban yang panik bersama sejumlah temannya nekat terjun ke sungai hingga ditemukan tewas 1 km dari lokasi awal. Mencari warga kami yang telah hanyut di Sungai Deli. Maka dengan itu kami untuk berusaha mencarinya, mulai hanyut dari Sabtu tanggal 5, kami kehilangan warga kami. Untuk kami cari hingga sampai sekarang baru kami temukan di Dusun 3 ini. Jasad korban dimakamkan di TPU terdekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, kita sudah simak bersama contoh dari berita yang ada di televisi tadi ya, bahwa ternyata pertemanan dapat membawa anak atau seseorang pada aktivitas terhalang seperti kecanduan narkoba ya. Jadi biasanya memang narkoba mengkonsumsi narkoba tidak dilakukan secara alami langsung oleh anak gitu karena dia pingin, tidak. Jadi biasanya narkoba itu dilakukan karena proses pertemanan. Dia berteman dengan orang-orang yang salah ya, kemudian mendapat tawaran atau melihat bagaimana teman-temannya dan dia ingin mencoba dan lain sebagainya. Itu contoh negatif ya. Ada banyak contoh yang lain yang kalian bisa eksplorasi bahwa pertemanan juga dapat menghambat dan mendatangkan dampak-dampak negatif bagi proses pendidikan. Berikutnya, lingkungan pendidikan yang ketiga adalah lingkungan sekolah ya. Pendidikan melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler itu menjadi aktivitas pendidikan formal bagi anak. Di dalam sekolah ada aktivitas pendidikan yang bersifat akademik, ada pula yang non-akademik yang misalnya ekstrakurikuler tersebut. Yang berperan penting di sekolah itu adalah guru, kemudian teman-teman di sekolah, kultur sekolah, misalnya bagaimana kedisiplinan di sekolah, bagaimana sopan santun antara siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan guru, itu akan menentukan atau mempengaruhi bagaimana jalannya proses pendidikan. Termasuk juga sarana dan prasarana sekolah. Jika sekolahnya sangat kurang dalam aspek sarana dan prasarana, tentu saja berbagai macam proses pendidikan akan terhambat di situ. Tapi saya melihat bahwa unsur-unsur yang di atasnya, yaitu teman dan kultur sekolah itu memberi pengaruh yang lebih besar daripada hanya sekedar sarana dan prasarana di sekolah ya. Jadi bagaimana kedisiplinan, bagaimana sikap di antara sesama siswa, apakah ada yang mengganggu ya, jadi apakah ada semacam kelompok-kelompok geng di sekolah, apakah kemalasan yang dikembangkan atau sebaliknya. Nah, itu kultur sekolah itu yang mempengaruhi bagaimana karakter anak, bagaimana kepedulian satu dengan yang lain, bagaimana produktivitas selain mungkin guru dan struktur sekolah yang lain ya, kepala sekolah, para petugas administrasi dan lain sebagainya. Mereka juga menjadi bagian dari lingkungan pendidikan di sekolah. Berikutnya adalah lingkungan
masyarakat ya. Jadi orang-orang di sekitar tempat tinggal anak dengan kultur dan kebiasaan yang mirip. Ada dua kelompok utama masyarakat di Indonesia, ada masyarakat perkotaan yang umumnya bersifat individual, serta masyarakat pedesaan yang umumnya bersifat kolektif ya. Jadi kalau masyarakat perkotaan biasanya satu dengan yang lain agak tersekat gitu ya, tidak ada interaksi, melainkan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kemudian hubungan satu dengan yang lain itu biasanya berjalan lebih formal karena misalnya urusan-urusan keamanan, misalnya urusan-urusan keuangan, bisnis, nah, seperti itu. Tetapi kalau di pedesaan sifatnya lebih kolektif ya. Jadi berbagai macam hal itu berlangsung dalam suatu hubungan yang lebih erat. Satu dengan yang lain biasanya memang akan saling mengingatkan, ya, akan saling menjaga dan saling memberi perhatian. Pada aspek pertumbuhan anak, biasanya karakter dari lingkungan pedesaan itu membuat mereka lebih lebih terpenuhi kebutuhan psikologisnya ya. Jadi perhatian orang tua serta bagaimana mengarahkan anak pada hal-hal yang positif itu lebih terpenuhi. Kalau di perkotaan biasanya minim kontrol ya, anak cenderung tidak ada perhatian dari orang-orang di sekitar rumahnya ya. Mereka berbuat apapun itu bukan urusan saya, nah seperti itu ya. Tapi ada satu aspek kelebihan juga dari masyarakat perkotaan yaitu umumnya lebih memunculkan kemandirian di situ. Jadi sejak kecil anak di masyarakat perkotaan karena sifatnya individual maka terbiasa untuk melakukan berbagai macam hal itu sendiri. Sebaiknya anak-anak di masyarakat pedesaan biasanya baru tergerak untuk melakukan sesuatu jika bersama-sama ya secara kolektif. Yaitu ada sedikit kelebihan, tapi menurut saya memang masyarakat di pedesaan ini memiliki karakter yang lebih banyak aspek-aspek positifnya bagi anak. Oleh karena itu sebaiknya memang walaupun di perkotaan kita bisa membangun suatu kolektivitas ya yang baik. Selain bagi anak itu akan sangat baik bagi keluarga itu sendiri. Selain dua kelompok ini sebenarnya ya ada beberapa jenis lain yang merupakan campuran di antara kedua kelompok tersebut. Jadi ada kelompok-kelompok pinggiran gitu ya, pinggiran perkotaan misalnya yang dia campuran dari banyak pendatang ya sehingga cenderung bersifat individual. Nah, sendiri-sendiri, tetapi pada aspek pendidikan mereka rendah ya, seperti pada masyarakat di pedesaan. Nah ini campuran ya, jadi ada jenis-jenis yang lain yang merupakan percampuran di antara keduanya. Tetapi kita bisa menggolongkan kedua kelompok masyarakat pada kedua kelompok besar ini. Masing-masing memiliki kelebihan juga kekurangan. Oleh karena itu ada baiknya pendidik memiliki perhatian kepada kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya. Jika dia berada di masyarakat pedesaan, apa kekurangannya? Misalnya kurangnya kemandirian, kemudian sense pada penghargaan kepada pendidikan itu agak rendah. Itu ditambal gitu ya. Jadi anak-anak harusnya tetap bisa dilatih untuk mandiri, bebas mengungkapkan ide, kreativitas, serta menghargai pendidikan lebih ya. Jadi didorong untuk bisa mengenyam pendidikan formal hingga ke level yang tinggi. Sedangkan mereka yang di perkotaan misalnya menambal kekurangan-kekurangan dari masyarakatnya dengan menanamkan kebersamaan pada anak, minimal dari lingkungan keluarga itu sendiri. Kemudian juga mencoba menciptakan hubungan yang baik dengan tetangga sehingga muncul suatu kolektivitas kebersamaan yang didorong oleh keluarga tersebut. Itu cara untuk membuat lingkungan masyarakat
yang merupakan kumpulan dari orang-orang di sekitar tempat tinggal si anak, itu menjadi positif bagi proses pendidikan anak. Yang terakhir itu adalah lingkungan pendidikan berupa sosial media atau sosmed ya. Ini merupakan lingkungan pendidikan yang tidak nyata gitu ya, bersifat maya. Dia berada di dalam media ya. Kalau dulu mungkin kita tidak pernah membayangkan akan menciptakan suatu interaksi yang betul-betul kuat ya. Tetapi ternyata dengan peningkatan teknologi informasi, ternyata kita bisa menciptakan suatu masyarakat di dalam dunia maya gitu ya. Jadi memang interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, tetapi ternyata menciptakan atau mempengaruhi bagaimana karakter seseorang melalui interaksi-interaksi tersebut. Ada banyak sekali aktivitas di sosmed, misalnya selfie, swafoto ya, kemudian adanya perang cyber, misalnya perang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di dalam sosial media. Kemudian ada juga aktivitas browsing dan sharing informasi, ada aktivitas belanja online, ada game, dan juga aktivitas-aktivitas di YouTube sebagai YouTuber ataupun sebagai audiens ya. Jadi ini adalah contoh dari beberapa aktivitas utama di sosmed dan semuanya memiliki dampak atau pengaruh terhadap anak. Misalnya fotografi ya di swafoto itu dapat meningkatkan keterampilan seorang untuk di bidang fotografi ya, mengiklankan diri dan lain sebagainya ya. Tetapi di aspek yang lain mungkin dia lebih individualistik akhirnya. Kemudian yang kedua di perang cyber kita menjadi tertutup bagi perbedaan ya. Jadi kita tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan ya. Jadi perang cyber ini merupakan satu hal yang mungkin sangat mendatangkan dampak negatif bagi seorang anak atau juga orang tua ya di sosial media. Ada browsing dan sharing informasi ya. Jadi di dalam sosial media kita bisa juga melakukan browsing atau sharing informasi ya, berbagi, biasanya dapat info langsung dibagi, positifnya tentu saja kita menjadi lebih luas informasi, tetapi kadang tanpa disaring ya, sehingga yang ada bisa jadi adalah informasi-informasi yang salah dan palsu. Yang kedua, kita menjadi kurang peduli pada informasi yang kita dapatkan. Dapat, nggak dibaca, sharing aja ya, cuma dibaca judulnya. Nah, ini merupakan aktivitas-aktivitas yang justru menurunkan, berdampak negatif pada proses pendidikan. Belanja online, itu aktivitas ekonomi, melatih anak untuk beraktivitas untuk memanage ekonomi dia. Jadi, bagaimana berbelanja yang baik, menentukan barang dengan kualitas yang baik, memilih harga, nah itu ya, itu berbagai macam aktivitas ekonomi. Bahkan jualan online juga akan lebih meningkatkan kemampuan dia untuk bekerja di bidang perdagangan. Itu ya. Cuma ada aspek negatifnya, yaitu membuat anak bisa jadi boros nantinya jika tidak diarahkan. Yang kelima, game. Jika ini menjadi kecanduan, maka anak tentu saja akan sangat terpengaruh buruk oleh game. Tetapi jika dia bisa mengontrol diri, anak bisa menjalin pertemanan, anak bisa menghibur diri, dan juga meningkatkan kreativitas dia ya pada game-game tertentu yang membuat dia bisa jadi berdampak positif pada pekerjaan-pekerjaan tertentu di masa yang akan datang ya. Misalnya editing video dan lain sebagainya di dunia cyber sekarang, keterampilan di bidang game itu ternyata ada positifnya juga ya, asalkan itu betul-betul bisa dikontrol dan tidak membuat anak kecanduan. Yang keenam, aktivitas di YouTube ya. Di YouTube kita bisa menonton berbagai macam video ya, mulai dari film, iklan, kemudian juga informasi,
kemudian juga fakta-fakta dan lain sebagainya. Selain menjadi konsumen, banyak orang sekarang mencoba untuk menjadi produsen dari informasi di YouTube. Mereka menjadi YouTuber, mendapatkan banyak keuntungan secara finansial, tapi bagi anak minimal dia belajar untuk produktif. Nah, menjadi YouTuber bisa menjadi salah satu pendidikan bagi anak agar dia bisa menjadi produktif ya. Jangan dipandang positifnya dulu, jangan dipandang finansialnya dulu, tapi jadikan itu sebagai ajang untuk pendidikan anak agar dia menjadi lebih produktif. Itu banyak contoh dari bagaimana aktivitas di sosial media yang memiliki dimensi positif ataupun negatif bagi proses pendidikan anak. Sebagai orang tua yang baik, tentu saja ada baiknya juga mengetahui berbagai macam aktivitas di sosmed ini ya, jangan sampai ketinggalan, termasuk sebagai seorang guru. Kenapa? Ya agar kita bisa menerapkan 3 prinsip pendidikan yang sudah kita pelajari itu ya, tuturi handayani, ingarso suntulodo, ingmadjo manungkarso. Kenapa? Ya kita mengetahui perkembangan itu. Tanpa mengetahui perkembangan itu, kita nggak akan bisa memberi teladan bagaimana bersosial media yang baik, misalnya itu. Jadi itu pentingnya mengadaptasi perubahan dan belajar dari perubahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita buka ruang tanya jawab. Saya persilakan bagi kalian untuk menanggapi dan mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.